Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Manjafar Tahanan Siregar, mahasiswa dari Universitas Labuhan Batu, Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai simbol-simbol flowchart beserta fungsinya. 1. Simbol direction. Simbol arus atau flow direction symbol adalah simbol arus atau biasanya disebut connecting line, adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga digunakan untuk menunjukkan garis alir dari proses. Kedua, simbol penghubung atau one path connection symbol. One path connection symbol adalah simbol digunakan untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam halaman yang sama. Simbol ini juga dipakai menyederhanakan hubungan antara simbol yang rumit atau letaknya berjauhan bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Yang ketiga, simbol baris penghubung atau off-path connection connector symbol. Off-path connector symbol adalah simbol berfungsi untuk keluar masuk atau menyambungkan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Simbol ini juga dipakai untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda. Label dari simbol ini dapat menggunakan angka atau huruf. Yang keempat, simbol garis alir atau flow line symbol. Flow symbol berfungsi sebagai tanda untuk menunjukkan bagian instruksi selanjutnya. Simbol ini digunakan untuk aliran proses atau algoritma. Yang kelima, simbol anotasi atau annotation symbol. Annotation symbol berisi dengan agar mudah dimengerti isi, tujuan algoritma, dan uraian data yang akan diproses. B. Simbol proses. Simbol proses. Simbol proses atau processing symbol. Processing symbol berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Contohnya pada bidang industri khususnya produksi barang. Processing symbol menggambarkan kegiatan inspeksi atau yang bisa dikenal dengan simbol inspeksi. Yang kedua, simbol kegiatan manual atau manual operation symbol. Manual operation symbol berfungsi untuk menunjukkan proses pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, simbol titik terminal atau terminal point symbol. Terminal point symbol berguna untuk menunjukkan suatu permulaan atau start atau akhir stop dalam suatu proses kegiatan. 4. Simbol keputusan. Simbol atau simbol decision. Simbol keputusan berfungsi untuk memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. 5. Simbol proses terdefinisi atau predefined process symbol. Simbol proses terdefinisi adalah simbol berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam stroke. Yang keenam, simbol persiapan atau preparation symbol. Simbol persiapan berfungsi untuk pelaksanaan suatu bagian atau sub program atau prosedur. Yang ketujuh, simbol pengurutan office atau sorting office symbol. Sorting office symbol atau simbol pengurutan office berfungsi untuk menunjukkan proses pengurutan data di luar proses komputer. Yang kedelapan, simbol pemindahan atau transportation move symbol. Simbol transportation move atau simbol pemindahan berfungsi untuk memindahkan material dengan forklift, mengangkat barang dengan pull, memindahkan barang dengan tangan, dan sebagainya.
Yang kesembilan, simbol menunggu atau delay simbol. Delay simbol atau simbol menunggu berfungsi untuk materi dalam trole, menunggu dan diperoleh lebih lanjut, menunggu elevator, surat-surat menunggu untuk dipersiapkan dan sebagainya. C. Simbol input dan output. 1. Simbol keluar masuk input output simbol. Simbol keluar masuk input output simbol berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kedua, simbol manual input atau keying operating symbol. Keying operating symbol atau simbol manual input berfungsi untuk menunjukkan input dan secara manual menggunakan online keyboard. Simbol tampilan atau display symbol. Display symbol atau simbol tampilan berfungsi untuk menyatakan peraturan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Yang keempat, simbol disk dan penyimpanan online atau disk and online storage symbol. Disk and online storage symbol atau simbol disk dan penyimpanan berfungsi untuk menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan di disk. Yang kelima, simbol unit pita magnetik atau magnetic tape unit symbol. Magnetic tape unit symbol berfungsi untuk menyatakan input berasal dari pita magnet atau input disimpan ke pita magnetik. Yang keenam, simbol kartu plug ataupun card symbol. Simbol pun card atau simbol kartu plong berfungsi untuk menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis di kartu. Yang ketujuh, simbol dokumen atau dokumen simbol. Dokumen simbol untuk menyatakan input yang berasal dari dokumen dalam bentuk kertas, output dicetak ke kertas. Yang kedelapan, simbol penyimpanan offline berfungsi untuk menunjukkan bahwa data di dalam simbol ini dan disimpan. Yang kesembilan, simbol pasangan. Simbol pasangan berfungsi untuk menunjukkan suatu data atau elemen yang dikirimkan dari satu model ke model yang lain. Anak panah pada lingkaran hitam menunjukkan elemen kontrol yang dikirim, sedangkan anak panah pada lingkaran yang putih menunjukkan data yang dikirim. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi flowchart beserta simbol-simbolnya. Baik, di sini kita langsung praktek ke komputer saya, yaitu yang saya persebutkan fungsi-fungsi dan simbol yang tadi. Baiklah, saya akhir dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.